Oke, 5 terus ditambah dengan 3A. A-nya berapa tadi? Mau yang plus apa yang minus? Yang plus. Pak, kita pakai yang plus ya. Berarti 3 kali 1. 5 tambah 3 kali 1 hasilnya berapa deh? 8. Oke, hasilnya 8. Sekarang kita dari yang minus. Minusnya berarti mutlak dari 5 dikasih apa tuh? Kasih min depannya ditambah dengan 3 kali 1. Hasilnya berapa? Min 2. Oke, minus 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata GX itu minimal tuh negatif 2, maksimalnya 8. Cari ada nggak? Berarti Ya, nggak ada. Tukar dah. Yang ini ya. Kita ganti ini jadi min 1, ini ganti dengan min 1. Jadi yang atas berapa tuh? 5 dengan min 3. Jadi 2. Min 5 dengan min 3. Jadi min 8. Ini yang min 8, ini yang 2. Kalau ini ada nggak jawabannya? ada. Oke, berarti jawabannya yang D, Dodor. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, ada pertanyaan nggak yang lain? Ya. Yuk, silakan. Kalau misalkan kita tahu kan tadi nggak ada jawabannya ya. Terus tinggal kita balik aja gitu Kak. Itu kebetulan sama atau emang pasti sama Kak? Biasanya sih beda tanda gitu, angkanya nanti sama angkanya. Berarti ini dong, boleh ya? Iya, apa boleh. Biasanya sih dia memang angkanya sama, tinggal cuma kita bolak-balik aja tandanya. Apa boleh? Oke, sip. Ada lagi yang lain? Ya, gimana? Itu kalau misalnya cos X-nya dicoret sama sin-nya dicoret itu berlaku untuk maksimum sama minimum aja ya Kak? Iya, dan dia harus tunggal ya. Harus tunggal ya. Maksudnya Kak? Apa gini ya? Kakak punya bentuk di sini deh, yang coret-coretan tadi sekalian. Kalau misalkan kakak punya bentuk Y sama dengan ya 2 sin X ditambah dengan cos X tambah 3. Kita coba dicek. Ini bentuk trigornya tunggal atau ada double nih? Double. Nah, ini ada double. Ini sama ini. Kalau dia ada double seperti ini, ubah dulu agar dia jadi tunggal. Gimana cara ubahnya? Kamu kan pernah belajar bentuk ini nih. Kalau ada AX ditambah dengan AX sih maaf. Kalau ada A dikali sin X ditambah B dikali dengan cos X gitu, sama dengan C, yang bagian kiri bisa kita ubah menjadi K dikali dengan cos X min alpha. Ingat nggak? Gimana cara dapat K-nya? K ini didapat dengan cara akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Kemudian ada alfa di situ. Alfanya dari mana? Alfanya ini dari tan alfa, yaitu sin per cos. Sinnya punyanya A, di sini punyanya B. Jadi A dibagi dengan B. Gitu. Nanti dari sini lihat kuadrannya. Kuadran berapa dia? Ya. Nah, sekarang ini kita ubah. Y sama dengan akar dari berapa nih? 2 kuadrat. Di sini kan 1 ya? 1. Ditambah 1 kuadrat, jadi cos X min alpha ditambah 3. Jadi akar 5 dong ya. Akar 5 cos X min alpha ditambah dengan 3. Nah, ini kan sudah menjadi bentuk tunggal loh. Ya, nanti ini bisa kita ganti dengan 1 atau min 1. Berapa maksnya, Dek? Mutlak Akar 5 plus 3. Mutlak akar 5 kan ya? Berapa minnya? Ya, min akar 5 ditambah dengan 3. Nah, gitu contohnya. Paham? Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sama-sama. Tadi boleh yang tadi Kak. Oh, yang ini?
Iya kak, izin screenshot. Oh, nanti kakak kirim PDF-nya seperti biasa, santai aja. Oh, ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja di soal yang nomor 7. Ya. Di soal nomor 7 diketahui ada limit X-nya menuju apa tuh, simbol apa itu kayak begitu? 8 miring. Hingga. Kalian sebenarnya kan punya modal dalam limit trigonometri, ya. Ya, jadi dalam limit trigonometri itu bentuknya adalah limit X mendekati 0 kalau ada sin X dibagi dengan X, berapa nilainya, Dek? 1. Asalkan X-nya harus mendekati 0. Nanti ini seolah-olah boleh dicoret jadi 1 ya. Atau boleh dibolak-balik, nggak jadi masalah juga. Paham ya? Masih ingat seperti ini? Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah limitnya menuju infinite. Oke, kalau seperti ini keadaannya, ini seringkali kalian ubah dulu variabelnya. Karena X-nya menuju infinite, kita bikin dalam bentuk variabel yang lain. Yaitu X dibikin 1 per variabel yang lain. Boleh P, boleh Q, boleh A, dan sebagainya, terserah kamu itu. Kalau X-nya sama dengan 1 per P, berarti P-nya sama dengan apa, Dek? X. Oke, 1 per X. Tadi X-nya menuju mana? Tahingga. 1 dibagi tahingga berapa? 0. Berarti P-nya menuju ke 0. Gitu ya. Jadi kalau kakak ganti menjadi bentuk yang lain, ini akan berubah menjadi limit, gitu, P mendekati 0. Paham ya? Oke, sip. Nah, berikutnya, ya, kita bisa mengutak-atik dulu, ya, bentuk yang sebelah kanan nih misalkan. Yang sebelah kanan itu kan ada 1 dibagi dengan X min 1 ditambah dengan, apa itu? 1 dibagi X plus 1 ya? Masih ingat dulu pas zaman SD? Untuk penjumlahan pecahan gimana caranya? Kali silang aja kan ya? Iya. Kita kali silang. Ini kalikan ke sini. Yang bawah kalikan yang atas ke sini, gitu? Iya. Nanti dia jadi apa tuh hasilnya? X ditambah 1 ditambah dengan yang ini ke sana X min 1 dibagi X min 1 itu ini dikali. Kan gitu jadinya. X min 1 X plus 1. Oh, itu kan sifat aljabar yang sering familiar kalian temui. X min 1 kuadrat. X kuadrat min 1 yang kebalik. Ya kan? Yang kayak gini nih. Kalau ada A min B dikali dengan A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. Gitu kan? Sering banget nih di TPA juga sering munculnya, di MTK apalagi gitu kan ya. Yang atas ini kan plus 1, ini min 1. Habis Mas Bro. Paham? Jadi bentuk yang ini kita sederhanakan, kita ubah menjadi X tambah X menjadi 2X dibagi dengan X kuadrat min 1. Gitu ya. Ya, jadi yang sebelah kanan kakak ubah dulu ya. Kakak ubah dulu. Atau ini tadi jadi dalam bentuk X saja dulu. Masih dalam X menuju infinite dulu. Nah, kakak salin. Yang atas 1 dibagi. Kayak tadi tuh. Ini ada X, ini ada X. Kalau X-nya dikeluarkan jadi apa, Dek? X cos. Ayo, kalau X-nya keluar jadi apa di sini? 1. Di 1 dikurangi dengan cos. Cakep banget, 2 per X. Yang biru itu jadi apa tuh tadi? 2X dibagi dengan X kuadrat min 1. Oke, X kuadrat min 1. Nah, ternyata ada pola yang sama. X di sini dengan X di sini kan boleh kita sederhanakan. Paham? Iya. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah lagi tadi ke dalam variabel P mendekati 0 agar nanti dia berlaku sifat ini nih. Ya. Kalau kita ubah menjadi P variabelnya, maka
Yang bawah menjadi 1 dibagi 1 min cos apa tuh jadinya? 2P. Cakep. 1 min cos 2P. Yang lain paham nggak jadi 1 cos? 1 min cos 2P. Paham, alhamdulillah. Nah, yang bagian birunya itu jadi apa dia? Atasnya 2 dibagi X kuadratnya ininya. Ya. Tadi X itu apa? X sama dengan 1 per P. Kalau X kuadrat jadi apa? 1 per P kuadrat. 1 per P kuadrat dong. Ya, ini jadi 1 per P kuadrat dikurangi dengan P per P juga boleh. P per P boleh. Atau P kuadrat per P kuadrat juga boleh. Lebih tepat yang P kuadrat per P kuadrat. Kenapa? Karena di sini penyebutnya P kuadrat, gitu ya. Ingat-ingat lagi nih, dalam trigonometri, cos 2X sama dengan apa, Mas Bro? 1 min 2 sin kuadrat. 1 min 2 sin kuadrat X. Ingat ya? Iya, Pak. Iya. Min 2 goyang kiri, jadi positif dong. Gitu? Cos 2X goyang kanan, jadi 1 min cos. Cos 2X. Oke, cakep. Ini ada 1 min cos 2P. Ini ada 1 min cos 2X. Jadi apa tuh? 2 sin kuadrat Sin kuadrat X. Nah, itu dia. Limit P mendekati 0. 1 dibagi gitu ya. Dia menjadi 2 sin kuadrat P. Oke? Ya. Oke. Yang sebelah kanan, ini ada 2, ya kan? Ini 1 min P kuadrat udah jadi per P kuadrat dong. Iya. Iya. Kita naik ke atas. Nah, cakep. P kuadratnya naik ke atas. Yang bawah tinggal siapa itu? 1 min P kuadrat. 1 min P kuadrat. Gitu kan? Berikutnya, ini bisa 2 sama 2-nya habis. Oke nggak tuh? Iya, Kak. Yang sin kuadrat P dengan P kuadrat juga habis. Oh, apa ya? Iya. Gimana Kak? Itu kok sin kuadrat dicoret? Oke, gini. Sin kuadrat dengan sin kali sin boleh sama nggak? Sama. Sama. Ya, gitu dulu. Nih, ya. Yang di bawah itu kan ada per sin kuadrat, itu kan sin P kali sin P, gitu ya? Iya. Yang di atas kan ada P kuadrat tuh. Kan P. Iya. Nah, alhamdulillah kalau paham. Ini coret. Apa dasarnya? Tadi yang bagian ini ya. Yang di sini nih. Enggak coret habis. Kenapa? Karena P-nya sudah mendekati 0. Oke? Yang lain paham? Paham, Kak. Oke. Berarti masih tersisa siapa? Di atas masih ada 1, bawahnya masih ada 1 min Kuadrat. Ayo, tadi P-nya berapa? 0. Berarti Nah, 1 per 1 min 0 kan ya? Iya. Hasilnya berarti 1. Apa jawabannya? D. Ayo, dodol. Iya, dodol, benar. Gitu. Paham? Enggak. Iya. Nah, Berarti ke atas, Kak. gimana? Di yang P kuadratnya jadi di atas itu gimana? Oh, P kuadratnya kenapa bisa di atas? Oke, gini. Kakak tulis tadi ya. Ini kan ada 2 dibagi gitu ya. 1 min P kuadrat dibagi P kuadrat, benar nggak? Kalau Ya, Pak. pembagian dengan pecahan, kita balik jadi gimana? Oh, ya, jadi P. Ini kan pecahan ya. Kalau kita balik dia menjadi perkalian dong. Yang di sini ya. Iya, Kak. Jadi P kuadrat dibagi 1 min P kuadrat. Nah, gitu adek. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak, Iya. itu kalau dimisalin harus selalu 1 per P ya, Kak? Kalau infinite. Iya. Iya. Ya nggak harus P loh ya. Ya, maksudnya harus 1 per. Kalau kamu nanti pengennya A ya boleh 1 per A. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi? Cukup?
Lanjut berarti ya. Di soal yang nomor 8. Oke, dari dalam kotak yang berisi 4 bola merah, 4 bola kuning, dan 4 bola hijau. Ya, jadi ini ceritanya ada kotak, gitu. Isinya ada 4 bola merah, kemudian ada 4 bola kuning, dan ada juga 4 bola hijau ya, 4 bola hijau. Nah ini alhamdulillah nih, kebetulan semua jumlah bolanya, banyak bolanya di masing-masing warna sama. Dia bilang diambil berapa bola tuh? 5 bola sekaligus. Nah, diambil 5 bola sekaligus ya. Jadi dia diambil 5. Diambil 5 sekaligus. Kalau sekaligus berarti ada berapa kejadian? 5 kejadian. Sekaligus. Satu. 1 kejadian ya. Gitu. Kalau namanya 1 per 1 ada berapa kejadian? 5. Ada 5 gitu ya. Nah sekarang kita lihat kondisinya atau kejadian yang diminta oleh soal kayak gimana itu kejadiannya. Dia bilang apa nih? Banyak kemungkinan terambil 5 bola dengan ketiga warna tersebut. Oh berarti harus ada ketiga warna itu kan? Jadi kejadiannya ya dari pengambilan 5 bola itu ya jadi kejadiannya banyaknya cara harus ada 3 warna tersebut, gitu. Ya, 3 warna tersebut. Artinya apa kalau gitu? Ada si merah, ada si kuning, dan ada si hijau. Semuanya harus mengandung ke 3 warna itu kan ya? Nah, gimana formasinya adik-adik? Gimana formasinya? Ngambilnya 5 nih. Berarti bisa apa aja di sini? 1, 1, 3. 1, 1, 3. Oke, ada lagi yang lain? 3, 1, 1. 3, 1, 1. Ada lagi yang lain? 2, 2, 1. 2, 2, 1. Kalau ini kita habisin, ada nggak formasi yang ada 1, 1, 3? 1, 3, 1. Benar. 1, 3, 1. Gitu ya. Tadi apa lagi tadi? 1, 2, 2. 1, 2, 2. Apalagi? 1, 2. 2, 2. 2, 1, 2. Irosa bilang nih ya. Berikutnya? 2, 2. 2, 1. 2, 2, 1. Oke, coba. Dari ketiga kejadian ini, karena bolanya semua banyaknya sama, kira-kira nanti kejadian yang pertama, kedua, ketiga, jumlahnya sama nggak? Sama. Sama. Kalau gitu kita hitung aja 1 ya. Hitung 1 nanti, tapi dikali dengan 3. Gitu. Kita ambil misalkan formasi yang paling atas. Ya. Merah 1 artinya apa? Ini menggunakan kombinasi apa permutasi? Kombinasi. Kombinasi, oke, kita gunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa tuh? Merahnya berapa biji? 4. 4. Diambilnya 1. 1. Lagi kombinasi berikutnya. 4. Oke, yang kuning ada 4, diambil 1. 1. Berikutnya ada lagi kombinasi. 4. Oke, 4 juga yang hijau ya. 4 juga diambil berapa? 3. 3. Nah, ini berapa hasilnya? Kalau C41 artinya apa? 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 ya. 3 faktorial, bawahnya 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 3. Kalau 4C3, C43, berarti 4 faktorial. Hasilnya, Kak. Bukannya 4 ya, Kak. Kenapa? Hasilnya bukannya 4. Iya, Masya Allah. Hasilnya 4. Biasa salah spidol. Nah, iya, mau juga gitu ya. 4 kurang 3, 1 faktorial, bawahnya 3 faktorial. Sama dengan yang atas dong. Berarti di sini 3 dikali 4 C1 itu berapa? 4. 4 C1 berapa? 4. 4 C3 berapa? 4 juga ya? 4 kali 4 kali 4 kali 3 berapa itu? Banyak ya? Hitung coba ada berapa dia? 64 kali 3.
6 kali 3, 100. 200 Berapa? 6 kali 3? 192. 192. Cakep. Ya, ini jumlahnya 192. Nah, yang bagian bawah juga begitu. Ada 3 formasi, kita hitung salah satu aja. Misalkan ambil yang atas, misalkan ya. Boleh yang tengah, boleh yang bawah, juga nggak jadi masalah. Yaitu ada kombinasi, kombinasi, kombinasi. Yang pertama, merahnya berapa biji tuh tadi awalnya? 1. 4, diambil 1 ya. Kuningnya 4 diambil 2. Kemudian hijaunya 4 diambil 2. Oke, ini akan sama dengan 3 dikali, tadi 4C1 berapa? 4. Kalau 4C2? 8. Yakin 8? Bukannya 6. 4C2 coba. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Setelah 2, 3 kali 4 dibagi 2. 12 bagi 2 jadinya 6. Oke, dia di sini 6 ya. Berikutnya 6. Nah, ini juga 6. 6 kali 6 kali 4 kali 3. Ya Allah. Berapa jadinya? Kopi dulu ah. 432. Cepat banget kamu hitungnya. 432. Nah, berarti diapain nih nanti nih keduanya? Jumlah. Kenapa dijumlah? Karena penghubungnya kan atau ya. Jadi formasi yang atas atau formasi yang bawah, makanya dijumlah di sini. Hasilnya di ini 4, ini berapa? 2 ya. 5 sama 1 jadi 6. 624. Oh, ternyata ada nih, alhamdulillah. Yang D jawabannya. Gitu. Kalau misal formasinya dan Emang bisa. Kalau ada jadi 10 dong. Iya nggak? Coba nih. Ambil ya. 113 dan 122. Kalau dan udah jadi berapa polanya? Ini 5, ini 5. 10 dong ya? oh, Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk formasi-formasi ini adalah formasi alternatif. Ya, ini alternatif. Jadi bisa aja ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau. Nah, kalau dia sifatnya alternatif, kan kata penghubung yang kita gunakan atau. Kalau atau biasanya diapain operasinya? Oh, di jumlah. Gitu. Gitu ya? oke ya. Oke. Ada lagi mau tanya? Yang lain? Nggak ada. Lewat. Bentar. Itu kalau misal kalau ngambil kombinasinya, kan kombinasi salah satu tuh kayak tadi ya. Iya, salah satu di antara itu kejadiannya. Oh, oke. Nah. Oke, lanjut di soal yang nomor 9 ya. Di soal yang nomor 9, titik A dan B terletak pada garis X sama dengan 3, merupakan pusat lingkaran L1 dan L2. Kemudian kedua lingkaran menyinggung garis X 3X min 4-nya 0 dan sumbu X. Jika PQ merupakan titik singgung lingkaran L1, banyak banget soalnya. Ini soal apa sih kayak begini? Insya Allah. Soalnya banyak banget ya. Soal NF ya. Tapi ini kayaknya pernah keluar di UTBK tahun berapa gitu kalau nggak salah. Ya kita cerna sedikit-sedikit ya. Ada A sama B. Dia bilang terletak pada garis X sama dengan 3 yang merupakan pusat dari L1 dan L2. Berarti ada berapa lingkaran di situ? 2. Kakak gambarkan dulu Kartesiusnya misalkan ya. Jadi kakak bikin ilustrasinya nanti biar kita gampang melihat kayak gimana sih maksud dari soalnya gitu. X sama dengan 3, berarti misalkan ini ada 1, ini 2, ini 3, gitu ya kira-kira. Dia di sini 3. X sama dengan 3 berarti ya vertikal ya. Vertikal. Nah, vertikal dari ke bawah, seret gitu. Ini X sama dengan 3 ada di sini.
Nah, berikutnya dia bilang ada titik A dan B pada garis ini di mana? Ya bisa di sini, bisa di sini, kita nggak tahu. Yang penting dia ada di garis tersebut. Dan A dan B itu sebagai pusat lingkaran L1 dan L2. Kedua lingkaran menyinggung garis 3x min 4y sama dengan 0. Nah, lalu ini ada garis 3x min 4y sama dengan 0. Ini gambarnya gimana? Bisa nggak? Gambar 3x min 4y sama dengan 0. Gimana cara gambarnya? Ada x, ada y. Kalau dia di sini 0, pasti melalui 0, 0, gitu ya? Melalui di sini nih. Kita butuh satu titik lagi. Ya. Kalau ambil x-nya 4, y-nya berapa? X-nya 4 masukin. 3. 3. Oh, berarti dia melalui 4,3. Misalkan dia di sini 4, dia di sini 3. Tuh, kita butuh satu titik lagi. Nggak harus 4,3 ya. Boleh yang lain. Jadi ini gambar garisnya. Paham adik-adik? Oke. Sehingga dalam hal ini kakak bisa bikin ilustrasi untuk garis yang 3x min 4y, ya. Dia gambarnya kayak begini nih, miringnya ke sana. Ya. Melalui 0,0. Ya, kira-kira mungkin gini kan. Ya, x-nya 4, nya 3. Dia di sini 4 lah kira-kira. 3, 1, 2, 3. Kurang lebih dia di sini lah tuh. Tarik garis, seret gitu. Ya. Ini adalah garis dari 3x min 4y sama dengan 0. Nah, berikutnya ada keterangan di kalimat berikutnya lingkarannya, ya, lingkarannya menyinggung garis yang hijau, juga menyinggung sumbu x, pusatnya pada warna merah, garis pada warna merah itu, ya. Nih, kakak lagi sini. Gitulah kira-kira tuh. Nah, berarti kakak bisa bikin simulasi lingkarannya mungkin kira-kira gini nih. Gitulah kira-kira ya. Kurang lebih gitu. Jadi lingkarannya menyinggung garis yang hijau, pusatnya ada di merah, dan dia juga menyinggung garis sumbu X. Sampai sini paham, Dade? Iya, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, berikutnya, ini pusatnya berapa koma berapa nih? Belum tahu ya. 3, 3, sesuatu, ya nggak? Siapa sesuatunya? Ya kita nggak tahu. Paham nggak tuh? Tapi kan dari sini kita bisa mengetahui, ya, nilai dari apa nih? Nilai dari y-nya setara dengan apa nih? Kalau ini ke sini namanya apa nih? Ini. Jari-jari. Itu Mas Bro. Ya, jadi 3,R. Bisa dipahami nggak? Jadi yang bagian ini dia sebagai jari-jari ya. Tuh. Nah, dia 3,R. Nah, katanya lagi, kalau dari sini jari-jari, kalau dari sini ke sini apa namanya? Jari-jari juga. Jari-jari juga. Kasih nama. Ini misalkan ada si A gitu, kan tadi dia A ya. Kemudian titik sininya ada si P. Oh, jadi si AP. Tapi dia bilang ada 2 lingkaran. Satu lagi di mana, Dek? Yang gede. Yang gede, mungkin di bawah sini ya. Oke, ini kalau kita perluas ke sini, seret gitu. Nah, maka lingkaran yang satunya lagi kemungkinan ada di sini. Dia gini kira-kira. Set gitu. Tuh. Ya. Dia ada di sini. Ini sebagai titik, mungkin titik Q-nya. Ya, dia di sini sebagai titik B-nya. Gitu. Kalau tarik garis ini ke sini, jari-jari yang besar. Ini ke sini jari-jari yang kecil. Nah, dia bilang luas bidang APQB berapa? APQB ini bentuknya apa sih, Dek? Segitiga bukan? Trapesium. Trapesium ternyata. Kenapa? Ini kan siku-siku. Ini siku-siku ya. Trapesium dia. Ya, sekarang kita cek dulu gimana cara mendapatkannya nih ya, luasnya. Nah, dari sini kakak menggunakan 2 pendekatan, ya. Tadi AP itu sebagai apa AP? Iya, jari-jari. Sebagai jari-jari.
Nah, AP itu bisa kalian gunakan rumus jarak titik ke garis. Ya, rumus jarak Mutlak itu ya? yang ada mutlaknya benar, titik ke garis. Gitu. Jadi mutlak dari gitu kan? Ya, Oke. AX plus Tulis B. yang warna hijau tuh, yang warna hijau. 3x min 4y akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Kan gitu? Ya. Sama dengan R. Ya. R sama. Nah, ini kan R. Nah, A-nya siapa A-nya? 3, R kan? Ya. Nanti ganti X-nya dengan 3, ganti I-nya dengan R. R, benar. Jadi X-nya dengan 3, Y-nya dengan R. Karena kan 3, R. Dari persamaan yang atas kita dapatkan apa di situ? 9 min 4R. 9 min 4R itu kan 5 nih ya. 5 goyang kanan untuk kalikan. Sama dengan 5R. Oke, sama dengan 5R. Ingat, nilai mutlak itu artinya apa? Selalu positif. Dan punya 2 nilai dalamnya. Iya. Kita bisa ambil ya, salah satu di antara keduanya. Misalkan ambil yang positif dulu. Kalau yang positif jadi gimana? 9 min 4R sama dengan 5R ya. Berarti 9 sama dengan min 4R geser kanan jadi 9R. Dapat R-nya berapa? 1. Kalau ambil yang negatif jadi gimana tuh? 9 min 4R sama dengan min 5R. Ini geser ke kiri aja ya. Min 5 geser kiri jadi positif 5, ada 4. Min 4 jadi 1R, 9 goyang kanan jadi min 9. Nggak boleh min. Nah, R ini siapa? Di sini nih, min 9. Yang ini berarti tadi berapa R-nya? 1. Paham nggak? Paham Adek? Oh, kirain jari-jari nggak boleh minus kak? Ini R bukan sebagai ini ya. Nanti kalau Oh, iya berarti ya. kalau jari-jarinya kita ambil yang positifnya. R di sini berarti nilai koordinatnya. Gitu. 9 jari-jarinya ya. Gimana ada yang lain? Paham nggak? Oke, kalau begitu panjang AP berapa panjang AP? Pakai R yang kecil ya. 1. Ya. Kemudian panjang dari beki berapa? Siku-siku. Panjang beki. 9. Nah, 9. Ini yang 9 panjangnya, ini yang 1 gitu kan. Jadi kalau kakak pindah itu gambarnya ya. Ini diputar dikit tuh daerah AP QB-nya. Kalau kakak pindah kan jadi gini nanti. Set. Dia gini, terus dia gini. Nah, sama ini kan ya. Ini siku-siku, ini siku-siku gitu. Dia di sini A, dia di sini P, dia di sini Q, dan dia di sini P. Kalau kita putar ya gambarnya. Panjang AP berapa deh? 1. Panjang BQ berapa? 9. 9. Oke, coba. Kalau A ke titik singgung ini berapa panjangnya? Pusat ke sini nanti jari-jari ya? 1. 1. Ini 1, ini 9 juga dong? Iya, 10. Nah, berarti panjang dari si AB adalah 10. 10 gitu. Panjang AB 10. Karena dia trapesium, apa luas dari luas trapesium tuh? A. Atas tambah bawah. Atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Tingginya kita belum tahu. Tarik garisnya ini. Set 1. 8. Terus 7. 80. Pas ini berapa? 7. 6. Dari triple Pythagoras. 3, 4, 5 kali 2. Benar ya? 6, 8, 10. Gitu kan? Benar. Oke, ini 6. Nah, lengkap dah tuh. Sehingga berapa luasnya? L sama dengan atasnya 1,
Tambah Bawahnya 9 bagi 2 kali tingginya 6. 10 bagi 2 5 kali 6 5 Kali enam. 6 30. Oke, 30 jawabannya Mas Bro. Kak tahu lingkaran yang besar ada di mana ya? Lingkaran besar ada di mana? Kadang saya naruhnya itu 30. Di bawah kan itu lingkaran besar ada di bawah. Tadi kan dia gini. Gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, Iya, ini ada garis tadi. Kamu di mana gambarnya, Emang? 2 kali di atas dulunya. Kadang Oke, kalau dia 2 kali di atas, tadi dia di sini 1 ya. Ingat syaratnya menyinggung sumbu X dan menyinggung garis ini. Kalau di atas gambarin lagi gimana? Pusatnya ada di sini. Kalau di sini gimana caranya? Adanya nanti gini tuh. Menyinggungnya sumbu Y malah. oh iya Kak. Iya, maka yang mungkin adalah pasti satunya ada di bawah, gitu ya. Nah, susah gambarnya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Oke, sip. Ini kayaknya kita udah kelebihan waktunya, Kak Agung ya? Iya, sudah lebih 5 menit, Kak. Iya, udah 55 menit nih. Ya. Oke, nanti untuk yang nomor 10, Kakak berikan secara tertulis saja ya. Khawatir nanti pengajar yang udah nunggu kalian. Untuk sementara sesi Kakak